Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada sore hari ini kami LPSK akan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan, program-program perlindungan LPSK hubungannya dengan kasus atau perkara kematian V dan E di Cirebon. Ini juga berhubungan dengan beberapa keterangan awal LPSK yang telah kami sampaikan sebelumnya, dan ini sebagai tindak lanjut untuk itu. Secara singkat kami sampaikan bahwa LPSK sejak 21 Mei telah melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penjangkauan, penelaahan dalam perkara kematian V dan E, dan hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal baik itu dari keluarga, korban, saksi, dan atau juga warga. LPSK telah melakukan penelaahan baik itu melalui meminta keterangan atau menelaah keterangan melalui wawancara kepada keluarga korban, terpidana juga, saksi-saksi, dan pendalaman menghimpun informasi keterangan dalam proses penelaahan tersebut. Baik itu juga kepada Polda, Polres Cirebon, pada Irwasun Polri juga, kemudian juga koordinasi dengan Kanwil Kumham kepada Lapas Cajengkong Bandung, Rutan Kelas 1 Bandung, dan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. LPSK juga menelaah dokumen-dokumen lain, apakah itu salinan putusan, BAP, dokumen lain yang terkait dengan itu untuk mendapatkan dan mendukung keputusan LPSK. Dan dalam hubungan tersebut di atas kami sampaikan pada tempat ini bahwa pertama, LPSK memutuskan permohonan perlindungan yang sudah kita lakukan sebenarnya minggu lalu, sudah beberapa kita putus, dan hari ini juga ada kita yang putus. Pertama adalah menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial DO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis, dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov PP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat pelindungan yang dimanatkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam memberikan keterangan informasi juga ada beberapa yang tidak konsisten berupa luar, ada juga yang bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian LPSK juga menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini. Rekan-rekan kemarin juga sudah mengikuti bagaimana putusan dalam rangka pra-peradilan, karena permohonan pra-peradilan juga pra-peradilan tersangka P, S telah dinyatakan oleh PN Bandung, dan tentu dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan, LA maupun SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK untuk didalami lebih lanjut. Kemudian terkait dengan permohonan SD, LPSK juga memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, antara lain pertama, dalam pemeriksaan terhadap saudara SD agar dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta LPSK akan dapat memberikan pendampingan. Yang kedua, memastikan keselamatan dan keamanan terhadap saudara SD, menjamin dalam memberikan keterangan tanpa tekanan serta bebas dari pertanyaan menjerat. LPSK juga akan merekomendasikan kepada
Menteri Hukum dan HAM, Sekjen Dirjen Pemasyarakatan untuk dapat menempatkan kembali saudara SD sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan, menjamin keselamatan dan keamanan dan dalam menjalankan masa pidana dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan putusan pidana yang telah berkekuatan tetap serta menjamin hak-haknya. Kemudian LPSK juga mendukung apabila saudara SD dalam hal menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, kemudian hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Selain itu juga terdapat inkonsistensi, ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran masing-masing pelaku. LPSK juga masih terus mendalami beberapa kejanggalan tersebut dan mudah-mudahan juga nantinya akan kita teruskan kepada pihak yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendasari kepada regulasi syarat-syarat perlindungan. Sepanjang itu memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang, maka LPSK dapat memberikan perlindungan. Dan sepanjang tidak memenuhi syarat, maka ya kita menolak atas permohonan perlindungan itu. Intinya itu, Pak. Ya. Untuk 7 orang itu dari pihak mana, Pak? 7 orang itu ada dari pihak keluarga, ada juga pihak warga karena tidak ada status hukumnya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Rekomendasi itu akan kita berikan. Itu penting untuk proses lebih lanjut. Itu, terima kasih. Rehabilitasi psikologis berdasarkan rekomendasi psikolog itu perlu dilanjutkan, dan juga akan LPSK dalam ada proses hukum yang bersangkutan dalam proses hukum, maka LPSK memberikan pendampingan. Terima kasih. Beberapa poin penting bisa saja nanti akan berkembang kejanggalan-kejanggalan itu, gitu. Dan itu tentu nanti akan juga kami sampaikan secara lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait untuk menjadi catatan guna kepentingan proses. Itu intinya, itu kejanggalan-kejanggalan itu. Jadi apakah kalau kita membahas soal kejanggalan kan terlalu panjang ya, tapi yang jelas catatan LPSK ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ya, selama dalam proses pemeriksaan. Ya, sedikit saja misalnya di awal, dalam langkah awal pemeriksaan apakah didampingi penasihat hukum misalnya, dan lain-lain gitu, di awal pemeriksaan gitu. Itu kan, sedangkan ancamannya kan begitu serius dan itu perlu pendampingan misalnya. Tentu banyak hal-hal yang lain lagi. Oke? Ya, makasih. Pelindungan pemenuhan hak saksi dan korban mesti fokus ke situ. Soal keterangan si A, si B, si C itu adalah keterangan mereka gitu ya. Dan sebuah keterangan itu tentu beliau juga mungkin ada data dukung yang cukup kan gitu ya. Ada dukung yang cukup mungkin gitu ya. Dan keterangan seseorang itu belum beda dengan keterangan di depan persidangan. Gitu. Beda lagi kan gitu ya. Jadi saya kembali lagi saya nyatakan LPSK lebih fokus kepada tugas pokok, fungsi, perannya dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban. Oke? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya.